Bismillahirrahmanirrahim. Tentang anjuran zuhud dan qanaah. Ulama menulis tentang sikap manusia terhadap kematian dan membaginya menjadi 4 golongan. 1. Orang yang selalu sibuk dengan dunia. Ia tidak suka mendengarkan pembicaraan mengenai kematian, karena takut kalau kenikmatan dunia akan hilang darinya. Ia mengingat maut hanya sesekali saja. Sekalipun mengingat maut, ia mengingat keburukannya, karena kematian itu akan menyebabkan ia kehilangan dunia dan segala kenikmatannya, sehingga ia merasa sedih dan berduka cita. 2. Orang yang memiliki keinginan untuk kembali kepada Allah SWT, tetapi masih dalam tahap permulaan. Jika mendengarkan pembicaraan tentang kematian, ia merasa takut kepada Allah dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ia takut dengan kematian bukan karena takut kehilangan dunia dan kenikmatannya, tapi karena merasa bahwa taubatnya belum sempurna, sehingga ia belum siap mati dalam keadaan demikian. Karena ia berkeinginan untuk memperbaiki dirinya dan amal-amalnya terlebih dahulu. Ia sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan dirinya yang belum soleh. Jika orang seperti ini takut mati, maka ia tidak perlu dipermasalahkan, sebab ia tidak menyukai mati karena khawatir atau belum sempurna taubatnya. Orang seperti ini tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak menyukai pertemuan dengan Allah SWT. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Ia bukannya tidak suka bertemu dengan Allah, tetapi takut akan kekurangan dan kelemahan dirinya dan amal-amalnya. Ia dapat diumpamakan seperti orang yang ingin membuat persiapan sebelum menemui kekasihnya, agar kekasihnya merasa senang. Tetapi ia harus benar-benar sibuk dalam mempersiapkan pertemuan dengan Allah. Jika tidak, maka ia termasuk dalam golongan yang pertama, yaitu orang yang tenggelam dalam keduniaan. 3. Orang yang mengenal Allah atau arif. Orang seperti ini taubatnya telah sempurna. Kematiannya adalah sesuatu yang sangat diinginkan dan dicita-citakan, sebab tidak ada saat yang lebih indah bagi seorang kekasih selain saat-saat berjumpa dengan yang dicintainya. Sedangkan kematian adalah saat pertemuan tersebut. Kekasih yang sejati tidak pernah lupa sedikit pun saat pertemuan dengan kekasihnya. Ia sangat menginginkan agar kematian itu segera datang. Ia tidak sabar dan sangat menunggu kedatangannya kematian tersebut, karena ia ingin segera membebaskan diri dari dunia yang penuh kemaksiatan. Sebuah riwayat menyatakan bahwa ketika Uzaifah hampir wafat, ia berkata, akhirnya kekasihku maut yang aku nantikan itu tiba. Ketika aku berhajat kepadanya, siapa yang menyesal, maka ia tidak akan berjaya. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui bahwa aku selalu lebih menyukai kemiskinan daripada kekayaan. Aku lebih menyukai sakit daripada sehat, dan aku lebih menyukai mati daripada hidup. Karuniakanlah kepadaku kematian dengan segera, agar aku dapat segera menemuimu. 4. Derajat yang tertinggi, yaitu orang yang tidak menginginkan apapun kecuali ridho Allah Ta'ala. Ia tidak memiliki cita-cita untuk mati atau hidup. Ketika cinta mereka memuncak kepada Allah SWT, mereka sampai ke derajat ridho dan taslim atau penyerahan diri. Padahal pembicaraan mengenai maut dalam setiap keadaan akan mendatangkan pahala. Orang yang terjerumus ke dalam dunia dengan membicarakan maut akan mengurangi kelezatan dunianya. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah mengingat sesuatu yang menghancurkan segala kelezatan syahwat, yaitu mati. Dengan mengingat maut
akan menyebabkan berkurangnya kelezatan syahwat yang sedang kita nikmati. Allah, apa saja yang terkatakan, mudah-mudahan diridhoi Allah. Allah berkata untuk menyampaikan pada lain. Amin.